apakah untuk mendukung harapan pertumbuhan di akhir 2024 ini ada gebrakan baru dari segi digital di BCA? Di kita ada beberapa produk baru memang kita launching, karena kelihatannya banyak Indonesia juga mulai juga jalan-jalan ke luar negeri. Kita mulai launching juga pocket falas kita, gitu, di mana ada 8 mata uang yang nasabah kita bisa beli dulu. Pas ke luar negeri tinggal tarik saja melalui ATM mana saja tanpa kena kurs, atau langsung belanja juga langsung di currency yang sama tanpa harus menukar lagi. Itu juga satu yang kita lihat cukup populer. Baik, tapi sebenarnya kalau dari segi digital sendiri, Bapak bagaimana sih caranya untuk mengukur transformasi digital yang sudah terjadi di BCA secara internal, dan juga titik ukur kesuksesannya seperti apa selama ini? Ya. Kita lihat tingkat kesuksesan itu dari growth volume transaksi kita melalui digital. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan digital transaksi itu jauh lebih tinggi daripada yang non-digital. Sekarang 99,7% transaksi di BCA itu sudah melalui digital. Jadi kita lihat transformasi ini berjalan sangat baik, dan kita terus diskusi dengan para nasabah dan mereka kelihatannya cukup happy dengan banyaknya offer digital yang kita berikan kepada nasabah. Sebagai contoh misalnya ada segmen nasabah yang tadi saya sampaikan maunya ke cabang. Tapi ke cabang kan takutnya antri. Nah, dengan kita sudah taruh banyak mesin digital, antrian di BCA sudah jauh turun. Nah, itu kita lihat transformasi digital itu cukup sukses lah di cabang. Lalu di aplikasi juga, kalau kita lihat dulu, kalau ada masalah dalam waktu 1 jam saja udah mulai rame. Sekarang setengah jam makin rame lagi. Ya memang ini PR di kita untuk pastikan sistem kita selalu always on. Karena kita lihat ketergantungan nasabah kita ke digital itu sudah makin lama makin besar. Nah, jadi itu memang kita lihat generasi milenial maupun generasi Z ini sangat melek digital dan semuanya maunya pakai handphone dan melalui digital. Jadi kita lihat yang kita sudah tampilkan ini sesuailah dengan kebutuhan mereka. Baik, seiring juga dengan ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital, kita lihat ancaman digital ini juga semakin lama semakin membesar begitu. Bagaimana komitmen BCA juga untuk tetap meyakinkan para nasabah? Ya, jadi dengan tren digitalisasi yang begitu cepat, penjahat juga mencoba masuk ke arah digital juga. Nah, digital literasi menjadi penting. Kalau dulu diskusinya itu kan financial inclusion, untuk memastikan masyarakat itu bisa bertransaksi dengan digital, dengan perbankan. Tapi sekarang literasi udah sangat penting. Begitu banyak social engineering, di mana banyak penjahat mengaku memakai nama bank, lalu menipu masyarakat secara digital. Jadi dari BCA banyak sekali melakukan edukasi. 2023 tahun lalu kita melakukan mungkin lebih dari 1.000 sesi untuk edukasi masyarakat mengenai digital literacy. Itu mengenai bagaimana memakai mobile banking yang benar, PIN-nya bagaimana, tidak boleh memberikan PIN atau OTP, one time PIN ke siapapun juga, dan juga kampanye-kampanye melalui seperti misalnya kerjasama dengan Warkop untuk launching kasino, Dono Kasino. Mungkin ada ya juga udah lihat videonya. Kita juga kerjasama misalnya lalu launching tolak dengan Anggun, dengan artis Anggun untuk terus melakukan edukasi di masyarakat. Kalau tidak kenal, jangan kasih informasi pribadi kepada siapapun. Karena ini bisa dipakai untuk penipuan. Nah, jadi kita terus spend banyak sekali waktu dan uang. Dan kebetulan saya juga ketua bidang di operation dan teknologi di Perbanas. Kita pun di Perbanas banyak melakukan kegiatan untuk improve digital literacy dari masyarakat Indonesia. Minggu depan kita adakan event di Padang
untuk pastikan juga masyarakat di sana lebih hati-hati lagi dan digital literasinya terus meningkat di Indonesia. Baik, artinya memang BCA bersama dengan Perbanas ini melihat urgensi yang sangat penting untuk meningkatkan literasi keamanan bertransaksi secara digital. Betul. Kita nggak bisa sendirian. Ada 100 lebih bank di Indonesia. Kita perlu pastikan kita semua invest banyak sekali tenaga dan waktu untuk memastikan masyarakat itu jangan sampai tertipu oleh para penjahat melalui channel digital yang ada. Baik, mungkin salah satu faktor yang juga paling penting untuk menjamin keamanan digital di perbankan ini adalah SDM yang ada di dalamnya. Begitu. Bagaimana kontrol yang dilakukan BCA untuk mengawasi hal ini? Ya, tentu mungkin itu perlu sesi terpisah mengenai SDM, tapi ya tidak ada lain training secara terus-menerus. Kita di BCA ada training center kita di Sentul, memang khusus untuk training SDM kita yang baru, dan setiap tahun mereka harus ikut training juga. Jadi kita teruslah invest dan tidak pernah stop melalui online maupun offline, melalui banyak teknologi-teknologi dan tools-tools yang baru untuk membantu SDM kita melayani masyarakat dengan lebih bagus lagi. Gitu. Misalnya kita di dalam BCA itu mulai memakai beberapa teknologi Gen AI untuk bantu staf-staf kita lebih cepat lagi belajarnya. Dan kalau nasabah telepon, kalau dulu mesti mikir sendiri, sekarang kan ada Gen AI yang bisa bantu. Jadi dengan itu tools ini bantu SDM kita juga bisa respon pertanyaan dari nasabah dengan lebih cepat. Baik, artinya BCA melihat teknologi AI atau Gen AI ini lebih ke opportunity dibandingkan dengan threat. Ya, kita di BCA lihatnya begitu, di mana banyak layanan-layanan yang kita bisa lakukan dengan lebih baik. Kalau dari tenaga kerja, kebetulan kita di BCA masih setiap tahun terus tambah, karena kita cabang masih tambah. Jadi tentu kebutuhan SDM terus tambah. Dengan digitalisasi, kebutuhan orang untuk di IT pun juga terus tambah. Jadi secara umum SDM kita setiap tahunnya masih naik terus. Baik, tadi Bapak sampaikan digitalisasi terus-menerus berkembang, tapi di sisi lain cabang juga terus bertambah. Apakah ini ke depannya masih akan berlangsung seperti ini atau mungkin akan lebih dibatasi untuk pertumbuhan cabang yang juga mungkin menguras banyak dana? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita menambah cabang karena ekonomi kita mulai bertumbuh cukup cepat di luar Jawa. Jadi ada banyak daerah misalnya di Indonesia Timur itu yang belum ada kantor BCA. Nah di situ kita masuk. Sebagai contoh Labuan Bajo yang berkembang sangat pesat, kita baru buka cabang di 2022. Sebentar lagi di Morowali juga kita akan buka cabang karena ini tempat ekonominya bertumbuh dengan hilirisasi nikel dan sebagainya. Jadi cabang kita masih bertambah, tapi betul jumlahnya dibandingkan sebelum era digital jauh lebih sedikit. Kita buka cabang itu boleh dibilang single digit lah angkanya. Jadi sedikit dan kantornya pun tidak usah seperti dulu yang besar-besar. Kantornya kecil saja. Di mana kalau ada kebutuhan nasabah masih bisa datang. Dan yang menarik, di mana kita ada kantor BCA atau cabang BCA, digitalisasinya itu adopsinya meningkat lebih pesat. Karena di Indonesia ini orang masih merasa safety factor. Dia tidak ke cabang, tapi dia pakai aplikasi kita. Tapi seandainya kalau ada apa-apa, dia masih lihat, oh ada cabang BCA di situ yang bisa membantu. Jadi kita tetap terus tambah cabang, tapi size-nya tentu tidak sebesar dulu.